Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, masih bab 6, melanjutkan materi Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, terjadilah kekosongan kepemimpinan umat Islam. Pada waktu itu, kaum Ansor mengadakan perkumpulan di Saqifah. Umar bin Khattab mendengar permusyawaratan atau perkumpulan tersebut, lalu mendatangi perkumpulan kaum Ansor. Di situ terjadi pemilihan khalifah menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam, bukan sebagai Rasul. Akhirnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihan diawali musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu sahabat Ansor dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan khalifah. Baik sahabat Ansor maupun Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak menjadi khalifah. Namun sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menengahi perbedaan pendapat tersebut dan mencalonkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Namun keduanya tidak bersedia dicalonkan. Kemudian serta merta Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan membaiatnya sebagai pemimpin. Baiat ini kemudian diikuti oleh para sahabat yang hadir. Baiat inilah yang kemudian dikenal dengan baiat Saqifah atau baiat di balai pertemuan. Saat diangkat khalifah, sahabat Abu Bakar berusia 61 tahun. Keesokan harinya, sahabat Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi dan kaum muslimin menyepakati kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka mempercayai Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar radhiyallahu an termasuk orang yang pertama masuk Islam, sangat dekat dengan Rasul, jujur, adil, arif dan bijaksana, tegas dan berwibawa. Beliau juga yang menggantikan imam sholat subuh ketika Rasulullah SAW sedang sakit. Setelah diangkat menjadi khalifah, beliau berpidato di depan kaum muslimin semua. Berikut isi pidato Abu Bakar radhiyallahu an. Ya ayuhan nas, wahai manusia, saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah. Orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah, sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedang orang yang kamu pandang lemah, saya pandang kuat, sehingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi bila mana aku tiada menaati Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak perlu menaatiku.
Sahabat Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, yakni tahun 10 Hijriah sampai tahun 12 Hijriah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal dengan sahabat yang jujur, sangat teguh membela kebenaran, mempunyai prinsip yang kuat, adil dan bijaksana serta dermawan. Sebagai khalifah, dalam memutuskan perkara, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan musyawarah dengan para sahabat lainnya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berhasil mengukir prestasi, yakni yang pertama menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Kebanyakan orang-orang yang murtad adalah mereka yang imannya masih lemah atau mereka yang baru masuk Islam. Mereka hanya taat dan patuh selama Rasulullah SAW masih hidup. Sepeninggal Rasulullah, mereka banyak yang keluar dari Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka membangkang. Karenanya Khalifah Abu Bakar pun melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan umat Islam. 2. Menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sementara itu, sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat di samping karena mereka imannya belum kuat, juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka ini menganggap zakat sebagai pajak, sehingga ketika pemimpin agung dan kuat, yakni Rasulullah, wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Sudah tidak ada lagi pajak sepeninggal Rasulullah SAW. Padahal dalam Islam, zakat bukanlah pajak. Yang ketiga, menumpas gerakan Nabi palsu. Gerakan Nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Gerakan ini semakin meningkat di masa Khalifah Abu Bakar. Tokoh Nabi palsu diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah, dari Al-Yamanah. Tokoh lain mengaku Nabi adalah Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tulaihah Ibnu Khuwailid dari Bani As'ad. Yang keempat, membukukan Al-Quran. Akibat peperangan penumpasan kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran ke depan sulit diajarkan karena para penghafal semakin sedikit. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka harus ditulis. Usulan ini akhirnya diterima Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah menunjuk sahabat Zaid bin Sabit memimpin tim penulis Al-Quran. Hasil tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah SAW. Hafsah kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Abu Bakar, bangsa Romawi dan Persia mengancam kedudukan pemerintahan kaum muslimin yang berpusat di Madinah. Karena itu, sahabat Abu Bakar mengirimkan bala tentara untuk mempertahankan diri. Namun, pada saat pasukan Khalifah Abu Bakar berhadapan dengan pasukan musuh, beliau wafat karena sakit. Beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, dalam usianya 63 tahun. Kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, 11 hari. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.